Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Aldina Fitriani, NPM 182191117 dari Penjas kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara permainan dari FSG atau singkatannya itu dari Fun Study Games pada bagian FW dan Shot. Disclaimer sebelum video ini dimulai. Alasan kenapa saya memakai animasi bukan praktek secara langsung, yang pertama adalah lapangan yang saya butuhkan pada permainan FSG ini itu membutuhkan lapangan bola basket, yang mana di daerah saya cuma ada di sekolah saja. Dan ketika kemarin ke sekolah itu diperbolehkan, namun alat-alatnya itu jadi dibatasi dan jumlah orangnya pun dibatasi. Sedangkan untuk proses pembuatan video ini membutuhkan beberapa orang dan jumlah alat. Karena hal itulah saya jadinya menggunakan animasi. Mungkin ini terdengar seperti alasan klasik, namun itu kenyataannya. Baik, lanjut ke bagaimana petunjuk permainannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari jumlah pemain pada permainan ini. Jumlah maksimal pada permainan ini yaitu sebanyak 7 orang, masing-masing 7 dari tiap tim maksimal. Namun idealnya untuk melaksanakan permainan ini itu 5 orang. Tapi sebenarnya semakin banyak orang, maka permainan itu akan semakin seru. Kemudian untuk perlengkapan dan denah untuk permainan ini, yaitu yang pertama membutuhkan 4 kun, kemudian 4 bola sepak bola ataupun bisa diganti dengan bola futsal, tergantung. Tapi direkomendasikan terlebih dahulu untuk bola sepak bola ya. Kemudian bola voli sejumlah 4. Itu untuk cadangan 4 itu. Kemudian bola basket sebanyak 2 buah. Selanjutnya yaitu perlengkapan untuk wasit. Yang pertama itu stopwatch, nanti digunakan untuk menghitung waktu permainan. Kemudian peluit untuk nanti memberikan kode pelanggaran ataupun kode-kode permainan. Kemudian yang terakhir ada catatan, itu digunakan untuk mencatat skor. Ini merupakan peraturan permainan. Saya akan bacakan terlebih dulu. Yang pertama, tembakan bola hanya pada bagian bawah tubuh, tidak boleh bagian atas. Yang kedua, jika bola mengenai tubuh bagian atas pemain penyerang secara sengaja, maka hadiah pelanggaran diberikan kepada tim penyerang dengan melakukan free throw basket. Jika free throw ini masuk, maka poinnya adalah 0,5. Kemudian tidak boleh menyakiti atau mencederai lawan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian pemain bertahan dapat memblok bola sepak bola dengan cara menembak bola tersebut. Jadi jika pemain penyerang itu akan melakukan shooting untuk mencetak skor, maka pemain bertahan dapat membloknya dengan melempar bola yang berada di tangannya. Tidak dihalangi dengan anggota tubuh secara sengaja atau tidak sengaja oleh tim bertahan. Jadi ketika bola akan di-shooting untuk mencetak skor bagi tim penyerang, tim bertahan tidak boleh menghalanginya dengan anggota tubuh. Jadi tidak boleh ditahan dengan kaki, tangan, atau yang lainnya. Kemudian jika bola dihalangi oleh tim bertahan, nah seandainya tim bertahan itu secara sengaja ataupun tidak sengaja itu mengenai
bola bola dari tim penyerang yang akan mencetak skor, maka hadiah penalti, mari kita sebut penalti atau free throw basket, nanti akan diberikan kepada tim penyerang, yaitu berupa free throw basket, dan poin jika masuknya pun sama, yaitu 0,5. Namun sebaliknya, jika bola shooting oleh tim penyerang nih, shooting, kemudian tim bertahan itu memblok bola shooting itu dengan cara melempar bola yang di tangannya ke arah bola yang ke arah bola tim penyerang yang akan melakukan shooting, kemudian terkena ya. Nah, maka hadiah penalti untuk tim bertahan. Jadi tim bertahan juga dapat mencetak skor pada permainan itu, tapi dengan cara penalti atau free throw basket. Dan poinnya pun tetap sama, itu 0,5. Kemudian diperbolehkan melakukan blok bola dengan teknik passing bawah bola volley. Jadi nanti kan bola itu mengenai arah bawah bagian tubuh. Nah, untuk setiap pemain itu diperbolehkan untuk memblok bolanya, yaitu dengan cara menggunakan teknik passing bola volley, teknik bawah passing bola volley. Nah, selain dapat ditahan, bisa juga dijauhkan. Jadi seperti itu. Kemudian pemain yang berada di luar lapangan tidak boleh menginjak atau memasuki lapangan. Jadi nanti ada pemain yang dikeluarkan dari lapangan, namun tetap ikut dalam permainan. Nah, pemain tersebut tidak boleh menginjak garis dalam lapangan. Kemudian pemain bertahan tidak boleh berlari sambil membawa bola, hanya diperkenankan melakukan pivot. Nah, pemain bertahan seperti itu. Selanjutnya, setiap pemain bertahan memiliki waktu 6 detik untuk menguasai bola. Jika lebih dari itu, maka bola diberikan kepada lawan. Jadi, ketika pemain bertahan itu menguasai bola, tidak boleh lebih dari 6 detik. Kemudian, jika bola diberikan kepada lawan, kemudian bola itu dapat dijauhkan kepada tim penyerang nih. Contoh, tim penyerang mendapatkan bolanya, dapat dijauhkan seperti itu. Kemudian tim pemburu memiliki waktu 4 detik untuk menguasai bola yang didapat. Dan yang terakhir, pemain yang melanggar peraturan dikeluarkan dari permainan. Seperti itu. Untuk ilustrasi permainan. Jadi, untuk awalan permainan ini nanti dibagi 2 tim. Kemudian setelah dibagi 2 tim, setiap kapten itu sweet lah atau enggak toss coin untuk melakukan lemparan pertama, lemparan free throw. Jadi awalan permainan ini dilakukan dengan cara free throw basket terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, jika contoh nih, tim biru adalah yang pertama melakukan lemparan free throw. Kemudian setelah sebanyak 5 orang atau sebanyak anggota timnya itu salah satu pun tidak ada yang masuk free throw tersebut, maka tim tersebut diganti dengan tim yang satunya lagi, atau di sini adalah tim hijau, berganti. Sekarang adalah bagian dari tim hijau. Jika salah satu dari tim hijau atau tim biru tadi itu memasukkan bola, maka tim tersebut menjadi tim penyerang. Seperti itu. Setelah melakukan free throw, maka telah ditentukan bahwa tim biru menjadi tim bertahan, kemudian tim hijau menjadi tim penyerang. Tugas dan tujuan dari tim bertahan atau tim biru, yang pertama adalah mematikan setiap pemain dari tim penyerang atau tim hijau, kemudian memblok setiap usaha pencetakan skor atau shooting dari tim penyerang atau tim hijau. Kemudian untuk tugas dan tujuan dari tim penyerang atau tim hijau, yang pertama adalah menghindari setiap usaha mematikan pemain
tim hijau. Kemudian yang kedua, mencetak skor sebanyak mungkin dengan waktu permainan sesingkat mungkin. Nah, untuk pencetakan skor itu dilakukan dengan cara men-shooting bola sepak bola ke arah bagian kun yang berada di sudut lapangan, seperti itu. Bola sepak bolanya disediakan di pinggir lapangan. Jadi setiap pemain dari tim penyerang atau tim hijau harus mengambil bolanya terlebih dahulu dari pinggir, kemudian membawanya ke tengah lapangan dan melakukan shooting untuk usaha pencetakan skor. Jika usaha shooting itu mengenai kun, maka poin itu didapatkan, yaitu 1. Seperti itu. Kemudian ini merupakan ilustrasi dari usaha tim hijau melakukan blok. Jadi tim biru berusaha untuk mematikan salah satu pemain tersebut, si pemain tersebut. Kemudian pemain tersebut melakukan blok dengan cara melakukan gerakan passing bawah bola voli. Nah, ini merupakan ilustrasi jika salah satu pemain tim penyerang itu terkena tembakan oleh tim bertahan, maka salah satu tim penyerang tersebut yang terkena tembakan itu mati ya. Kemudian keluar lapangan. Kemudian orang tersebut berganti tugas menjadi tim pemburu. Nah, tim pemburu ini memiliki tujuan dan tugas, yaitu tim pemburu dapat mematikan tim bertahan. Itu dengan cara yang sama, yaitu menembak pada bagian bawah tubuh pemain. Namun tim pemburu ini tidak dapat memasuki lapangan. Otomatis ia tidak dapat mencetak skor. Cuma dapat menembak tim bertahan. Ini merupakan ilustrasi proses pencetakan skor. Nah, ini merupakan penjelasan yang tadi, yaitu jika bola hasil shooting dari tim penyerang itu terblok oleh tim bertahan. Nah, maka tim bertahan memiliki kesempatan untuk melakukan penalti atau free throw. Dan jika masuk, poinnya adalah 0,5. Kemudian, jika bola dari tim penyerang itu secara sengaja ataupun tidak sengaja diblok oleh pemain bertahan, maka hadiah penalti diberikan kepada tim penyerang. Dan jika masuk, poinnya adalah 0,5. Jika tim bertahan itu bolanya keluar lapangan, maka dapat diambil oleh tim bertahan. Dan jika ada tim pemburu di luar, maka otomatis tim bertahan dan tim pemburu akan rebutan bola di luar, seperti itu. Nah, contoh nih, bola didapat oleh tim pemburu, kemudian tim pemburu melempar kepada tim bertahan. Otomatis tim bertahan itu akan keluar. Nah, kemudian spesialnya untuk tim bertahan ini, dia itu memiliki 2 nyawa. Jadi setelah dia terkena tembakan, dia dapat bermain sekali lagi, namun sekarang dia bermain di luar garis lapangan, seperti itu. Dan tugasnya tetap sama, yaitu untuk mematikan tim penyerang. Nah, tim bertahan yang berada di luar lapangan ini dapat mengumpan kepada lawan yang berada di dalam lapangan, ataupun juga dapat mematikan tim lawan, seperti itu. Tim pemburu pun dapat mati jika terkena tembakan dari tim bertahan ke arah bawah bagian tubuh. Jika tim pemburu mati, maka otomatis pemain tersebut
akan dikeluarkan dari permainan. Waktu permainan di setiap setnya adalah 8 menit. Jika tim penyerang hanya mampu memperoleh 3 poin dalam waktu 8 menit, maka poin tersebut dicatat. Jika salah satu tim, contohnya tim hijau itu telah melakukan sebanyak 3 kali set, kemudian tim biru hanya baru melakukan 1 kali set menjadi tim penyerang. Itu dikarenakan mungkin ketika melakukan free throw, tim hijau mampu melakukan free throw secara baik. Makanya tim hijau menjadi tim penyerang selama 3 kali dalam 3 set tersebut. Jika dalam 3 set tersebut tim hijau mampu melakukannya, maka perolehan poin dihitung. Tim yang memenangkan permainan ini adalah tim dengan memiliki set terbanyak atau menjadi tim penyerang yang paling banyak, kemudian waktu tercepat dan skor paling banyak. Apabila dalam waktu kurang 8 menit tim penyerang telah dapat mencetak skor sebanyak 4, maka set tersebut telah selesai. Contohnya, tim penyerang dalam waktu 4 menit mampu mencetak 4 skor, maka set tersebut dihentikan seperti itu.